Oke tante, hitam mau 1 dus atau 3 dus? Wah, keputusan lagi. Ya udah 1 dus aja deh. Oke tante, 1 dus ya. Tapi saya ingatkan ya, ini barang langka loh tante. Kalau 1 dus tante pesan, lain kali mau lagi belum tentu ada loh. Ini kita harus import dari Belanda loh tante. Ya, jadi nanti kalau mau nggak ada loh. Ya udah kalau gitu 3 dus aja deh, 3 dus aja. Tapi tante, ini saya bilang Ibu Susi, saya bilang ya, ini barang ya cash on delivery loh. Lagipun kalau ibu beli 3 dus, kalau kering nggak bisa dikembalikan loh bu, ibu tanggung resiko sendiri loh. Oh, ya udah 1 dus aja deh, 1 dus aja, betul? Oke, 1 dus. Cash or kredit? Ya ilah keputusan lagi, betul? Cash or kredit? Ya udah kredit aja deh, kredit. Tapi kredit saya harus kasih tahu ya, kredit jatuhnya lebih mahal loh. Oh ya juga ya. Ya udah cash aja deh, cash aja. Tapi banyak customer saya pakai kredit karena dalam keadaan begini orang memutarkan uang, betul kan ya? Jadi kredit juga ada manfaatnya sih. Begini aja deh, begini aja. Lu tinggalin barangnya, gue pikir-pikir dulu deh. Betul kan? Because berhubungan dengan Anda, stres. Terlalu banyak keputusan. Sama tipe perasa, tidak boleh demokratik. Jangan pilih ini atau pilih itu. Pilih ini atau pilih itu. Dia stres. Sama tipe perasa, Anda harus mengarahkan dia. Arahkan. Tante, daripada ini mendingan itu, saya usulkan itu ya. Daripada 1 mendingan 3, karena gini. Daripada kredit mendingan cash. Kenapa? Kalau cash tante bayar sekali udah. Kalau kredit setiap bulan harus dipikirkan. Terlambat kena bunga lagi, ngapain pusing-pusing. Mendingan lunas udah, suat 3 bulan nggak pusing-pusing lagi, betul? Jadi oke, tante, hitam 3 dus cash. Oke, hari Rabu saya kirim ya. Oh gitu ya. Tante tanda tangan sini aja. Sini ya, nanti saya pikir, nggak usah pikir tante, ini udah benar ya, ini udah benar, tante tenang aja. Jadi Anda harus arahkan dia lebih asertif sedikit dan meyakinkan dan menenangkan bahwa don't worry, it is all right, don't worry, it's a good decision. You see what I mean now, ladies and gentlemen? Yes, sama perasa, sama penggerak pendekatannya kontra. Ketiga adalah tipe politikus. Ingat sekali lagi, ketika kita bilang tipe politikus, bukan berarti orang ini adalah seorang politisi ya. Politikus adalah hanya satu nama yang diberikan untuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Ciri-cirinya apa? He likes to win. Dia selalu betul, orang lain selalu salah. Apapun yang dia ngomong dia benar, orang lain salah. Dia satu-satunya yang pinter, yang lain pada goblok semua. Dia tidak bilang, dia ngotot bilang dia bilang. Kita tidak bilang, mati-matian dia bilang kita ngomong. Oke, pokoknya dia betul lah. Kita bilang ini bagus, dia bilang ini jelek, usulannya lebih bagus. Contoh, kalau kita bilang, kemarin tadi saya pergi ke tempat ini, wah makanannya enak loh. Bagus loh makanannya, wah siomainya enak loh, hakaunya enak loh, yamchanya bagus loh. Dia bilang, tempat kayak gini you bilang bagus, di sono lebih bagus, ini mah jelek, itu lebih bagus ya. Apa yang kita ngomong bagus, dia jatuhkan. Dan dia bilang yang dia tahu itu jauh lebih bagus. Anda kenal orang seperti itu? Pasti kenal. Menyenangkan? Tidak. Menjengkelkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu karakternya. Kita mau dianya seperti kita. Tapi kalau hari ini Anda sudah kenal karakternya, maklum dari sononya dia udah begitu. Dari sononya udah begitu. Sekarang bagaimana mensiasati orang seperti itu, betul kan? That's it. Kalau kita nggak kenal, kita jengkel. Kalau kenal, baru tahu. Maka orang bilang kalau tidak kenal, tidak sayang, betul kan? Jadi hari ini sudah kenal. Oke. Tipe politikus, ciri-cirinya kita sudah tahu, selalu betul, dia selalu betul, kita selalu salah. Dan apa lagi? Oh ya, kalau kita ada janji pertemuan sama dia, dia director kita orang sales, janjinya jam 10, kita hadir di kantornya jam 10 kurang 15. Sudah sampai. Dia biarkan kita tunggu sampai jam 10.30. Dan dia nggak bakalan keluar jemput kita. Dia tetet, suruh sekretarisnya, Ana, si itunya, si orang sales itu suruh dia masuk. Betul kan? Yes, ya. Dia dingin orangnya. Bukan karena apa-apa, tapi memang gayanya begitu. Masuk ke ruangan, mau buat janji sama orang ini harus lewat 3 sekretaris. Departemen pertahanannya lebih banyak. Masuk ke ruangannya, suasananya mencekam, ngeri masuk, nggak hangat,
something nggak hangat. Wah, Anda masuk ke ruangannya, wow, ijazah, plakat, foto sama pejabat, foto sama menteri, foto sama bupati, foto sama gubernur, foto sama tukang sapam, foto sama tukang sapu, komplit. Nah, bukan berarti orang yang pasang plakat langsung politikus, bukan. Setiap orang kalau di kantor pasti mau ada plakat dan ijazah, itu lazim sekali, betul. Tetapi dia plakatnya kayak wallpaper, wall to wall, komplit. Oke, dia mau tunjuk dia kenal banyak orang, dia mau tunjuk bahwa dia banyak ijazah. Oke, kalau Anda lihat kartu namanya, namanya singkat, Ali. Tetapi di samping alinya, profesor, doktor, insinyur, MM, MBA, MCom, MSc, HIV, SARS, ASST, ding. Wah, gelarnya 3 kali sampai 4 kali lebih panjang daripada namanya. Orang ini power crazy. Anda masuk ke ruangannya, wah, mejanya gede, kayu jati, big one. His chair very high, kulit all the way up. He sits there like that. And then kursi tamunya kita yang kita duduk, kursi playgroup. Oh, suasananya mencekam. Gua selalu lebih tinggi dari lo. Okay, yes, I've been to 1 or 2 people, their offices are like that. Saya kasih banyak sekali ciri-ciri supaya Anda dalam hati mental checklist, betul kan? Ya, ini mirip. Semakin banyak yang dia mirip, semakin kayak kemungkinan besar dia tipe ini. Jadi bukan buat penilaian berdasarkan oh meja gede pasti politikus, bukan demikian. Tapi kombinasi dari faktor-faktor ini makin banyak makin mencerminkan memang dia begitu. Seperti itu. Nah, sama politikus gimana? Gampang. Dia power crazy, egonya besar sekali. Yes, so what you do, you polish his ego. Never take the name card. Wah, Pak, setahu saya kalau sudah SE, insinyur sudah nggak perlu kan ya Pak ya? Ya pilihan kan, kalau mau insinyur nggak pakai SE, kalau mau SE nggak perlu insinyur kan? Dia jengkel. Oh Pak, untuk apa begitu banyak Pak? Kebanyakan Pak, rame ya kesannya ya, kesal dia. Ada, wah Pak. MM, MBA, oh aduh Pak, saya mau tanya Pak, MBA-nya dari mana Pak? Dari Harvard. Oh, Harvard Amerika. Iya, pasti Harvard Amerika, emang Harvard jembatan 5. Harvard Amerika ini, ya Harvard Amerika. Oh, Pak Ali Harvard Amerika tahun berapa Pak? 79. Oh, 79 sudah lulusan Harvard Pak. Aduh, 79 saya masih SMA loh Pak. Waduh, maka Pak Ali, hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Ali, saya senang sekali. Sungguh-sungguh satu kehormatan buat saya loh Pak. Is he happy? Yes. Pak, saya ingat 79, siapa ya di kelas itu ya? Oh, saya sekelas dengan Mokhtar. Pak Mokhtar Yadi. Iya, Mokhtar Yadi, saya sekelas sama dia. Ya waktu itu si James masih kecil, sampai sekarang si James panggil saya Om. Oh, Bapak kenal? Kenal dengan baik. Oh, makanya Pak Ali, waduh, hari ini saya bisa ketemu. Oh, ya. He like you very much. He likes you very much. Okay? Terserah Anda mau bilang menjilat. No, saya tidak menilai menjilat. Saya hanya lakukan sesuai dengan karakter Anda. You like it that way, I do it that way. Asal secara moral saya tidak merugikan orang, betul kan? Secara etis saya tidak langgar etis kan? It's okay. I'm just doing it according to what you like, not according to what I like. Because why? You are the customer. Ya, itu nama service pendekatan. Oh, ya. Okay. Now next. Kalau Anda mau tulis proposal, nah saya kasih 2 contoh. If you want to write a proposal to this Pak Ali, the guy with the ego bigger than mountain, right? If you write a proposal like this, proposal to PT XYZ kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Ali MM, MBA, MCom dan seterusnya. Proposalnya kecil-kecil, namanya gede-gede. Kalau bisa dikotakin, dibingkaikan lagi, ya, bold underscore font 27 size, oke?
He looks at this and say, what the hell is this? Betul? He look at this and say, oh, this is good. This is good. I like this proposal. Not because I see this, but I feel good. Okay? Everything being the same, he prefers this proposal. Okay? You have to do that. You have to do that. Tipe politikus. Ya, okay? So, itu pendekatannya. Itu pendekatan. Bicara sama dia bukan dengan nada akrab, bicara sama dia bukan dengan nada menenangkan dan concern, bicara dengan dia dengan nada kagum. Saya kagumi Anda. Saya lagi bicara dengan orang besar. Yes, you are everything. I have nothing, 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 nothing at all. Whitney Houston. Tipe berikutnya adalah tipe seniman. Tipe seniman, sekali lagi, dia bukan seorang seniman, ya. Ini hanya nama yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, ya. Tipe seniman, kebutuhan utamanya atau kebutuhan dasarnya adalah dia ingin menciptakan sesuatu dan dia selalu menghargai sesuatu yang kreatif maupun inovatif. Dan jika kalau dia rasa ini produk atau jasa yang Anda tawarkan adalah sesuatu yang kreatif dan inovatif, bisa jadi dia siap bayar harga yang lebih mahal. Kenapa saya lontarkan tiga yang pertama yang lebih banyak? Karena di dunia ini lebih banyak tiga tipe itu. Tipe penggerak, tipe peresah, tipe politikus lebih dominan. Tipe seniman ada namun tidak terlalu banyak. So, sekali-sekali you will meet them. Ciri-ciri yang paling dominan adalah tipe seniman berjabat tangan yang tadi, cepat lepas, soft contact, let go, right? Itu tipe seniman. Tipe seniman, pakaiannya ketahuan lah, tipe seniman lah. Pakaiannya agak flashy sedikit, ya, agak ngejreng sedikit, ada funky sedikit, itu tipe seniman. Tipe seniman, dandannya rapi, bewokan, jenggot, rapi, ya. Orangnya bersih, rapi. Dia bisa satu harian di lapangan, tapi bajunya nggak lecek. And when I was in SMA, I have a classmate like that. My good friend Francis, ya, Francis. Ternyata tipe seniman Francis, oke? Ingat, saya tipe penggerak, Francis tipe seniman. Tipe penggerak, orangnya praktis sekali di lapangan terus, ya. Kita waktu itu SMA pakai seragam di Singapura, baju putih, celana putih. Namanya anak SMA pakai baju putih, celana putih. Hari Senin pakai, Rabu udah kotor semua, betul kan? But Francis, he can wear the same pair of pants from Monday to Friday, still very clean. You can still see the iron line. Itu tipe seniman. Anda kenal orang gitu? Keluar di lapangan seharian, pulang nggak lecek bajunya, rambutnya satu lembar pun nggak berdiri. Rapi banget tuh. Itu tipe seniman. Anda pergi ke tempat kerjanya, ruangannya rapi, seni sedikit, dekorasi sedikit, debu pun nggak ada. Itu tipe seniman. Okay, right? Pakaiannya pun rapi. Nah, tipe seniman. Tipe seniman, apa yang dia hargai? Yang dia hargai bukan diangkat-angkat, digombal-gombal, dihangat-hangatkan, bukan. Yang dia hargai adalah hal-hal yang kreatif dan inovatif. Itu yang dia hargai. Okay? So, kalau Anda pergi ke tipe seniman, nah kelihatannya ekstrovert. Tipe seniman banyak kelihatan ekstrovert, padahal introvert. Padahal introvert. Maka Anda lihat banyak sekali artis-artis di depan kamera kayaknya gini, tapi di balik kamera dia tidak suka sorotan, ya? Dia tidak suka diliputi majalah. Kenapa? Itu dia mau kembali ke zonanya yang privasi itu loh. Yes, okay. Banyak tipe seniman kayak gitu. Dia kelihatannya orang ekstrovert, tapi di dalam dirinya ada orang introvert. Maka jabat tangannya dia nggak mau banyak-banyak. Dan tipe seniman, kalau Anda lihat kontak mata, kalau lihat a little bit too long, he tends to look away and look down, you know. He avoids direct eye contact for too long. Why? Because he feels the eye is the window to the soul, betul? If you can see through my eyes, you will know how I feel. Therefore, I don't want you to know how I feel, because how I feel is privacy. So don't look into my eyes for too long. Maka kalau Anda bahas sama tipe seniman, jangan terlalu banyak eye contact. Dia tidak nyaman berhubungan dengan Anda. Both of you can look at the proposal to that sekaligus, now again. Don't. What do you think, Pak?
Pak Ali, what do you think? Dia stres, ya, dia tegang, dia nggak nyaman. Itu tipe seniman, ya. Tipe seniman. Nah, tipe seniman karena dia introvert, dia jarang sekali tanya tentang urusan pribadi kita. Latar belakang dari mana lah, putra putri berapa banyak lah, ya, istri dari mana lah, kok tinggal di mana, dia nggak pernah tanya. Bukan karena dia sombong dan jaga jarak, tetapi karena dia menghargai privasi, maka dia anggap itu privasinya Anda, dan dia tidak mau tanya. Maka sebaliknya dengan orang ini, jangan sok akrab tanya tentang istri, cerita tentang riwayat hidup kita, tanya tentang anak, dia nggak nyaman. Oke? So keep your distance. Professional, respect, but don't get too close. Okay? He doesn't like it. Nah, tipe seniman, cara dia pikir lain daripada yang lain. Contoh, tipe penggerak, kalau dia pikir dia sharing dengan Anda. Ya, ini gue khawatir loh, gue concern, gue nggak setuju kayak ini. Tapi menurut lo gimana? Itu tipe penggerak. Tipe perasa, saya nggak yakin loh, karena gini-gini. Saya agak khawatir sih, saya nggak yakin. Tipe politikus, enggak, saya nggak setuju. Enggak, bukan begitu. Tipe politikus. Tipe seniman, kalau dia pikir, dia tidak melontarkan pikiran dia. Dia pikir ke dalam. Dia pikir dengan sendiri. If you give him a proposal like this, you know what he will do? Dia akan pikir sendiri. Dan kita ini buat orang sales, berhadapan dengan customer yang tidak berkomentar. Itu tegang sekali, betul? Menurut Bapak gimana dia? Is there something wrong with my proposal? Betul? Ya? Is it too expensive? Can you say something please? Betul kan? Dalam hati kan? Dia. Kita kan stres. Langsung kita bilang, Pak, ini harga yang tercantum hanya proyeksi saja, ya. Bisa nanti kita negosiasi lah, Pak. Ini hanya indikatif aja. Nggak komentar ya? Kita tambah stres lagi. Gila, gua udah ngomong harga, sudah keluarkan as, dia nggak tanggapi. Nah, kita tambah lagi. Pak, ini jumlahnya, of course saya kasih indikasi aja, bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak ya. Nggak ngomong lagi. Pak, mengenai kiriman, kalau Bapak perlu lebih cepat, kita bisa kirim lebih cepat ya Pak ya. Kombinasinya bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak ya Pak ya. Nggak perlu semua merah, semua biru, bisa kombinasi Pak. Ya. Kok jengkel sih? Betul? Karena cara tipe seniman berpikir seperti ini. Yes? When he is thinking inside. Now this is how he thinks. As he is thinking, alright, as he is thinking, he is imagining. He is imagining what is happening. Okay? Tapi dalam pikirannya, kalau saya beli dengan harga ini dibanding dengan supplier itu, dia lagi pikir sendiri. Dia lagi bangun gambarnya, skenario-nya. Ya, lagi bangun tuh gambar skenario. Dia lagi pikir-pikir, prosesnya lagi jalan. Tahu-tahu Anda bilang, Pak, harganya ini bisa disesuaikan ya Pak ya? Bubar gambarnya, betul? Karena diinterupsi oleh kita. Ya, bangunkan gambar lagi. Pas lagi seru, Pak, jumlahnya bisa disesuaikan ya Pak ya? Hilang lagi gambarnya. Ya. Bangun lagi gambarnya. Pak, warna kombinasi bisa disesuaikan loh Pak ya? Ya. Gambar hilang lagi, betul? Setiap kali kita buka mulut, gambarnya bubar. Dan dia harus karangin kembali lagi, betul? Maka semakin dia diinterupsi, semakin jengkel. Orang tipe seniman kalau pikir, jangan interupsi. Biarkan dia pikir. Ini bisa begini nggak? Bisa Pak. Stop. Biar dia pikir lagi. Oke? Don't interrupt him. Ya. Nah, one last one about tipe seniman. Tipe seniman tadi saya bilang dia lebih menghargai mutu dan kreativitas daripada harga. Oke? Dan ini benar-benar tercermin dengan teman saya Francis ini. Berapa tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu si Francis menikah. Setelah dia menikah, dia ajak saya ke rumahnya dan dia mau tunjuk-tunjuk lah rumah-rumahnya. I went to his house, very nice decoration, not very expensive but very nice. Then remember, tipe seniman, tipe penggerak. Okay? He brought me to his house. He showed me his dinner table. Atas kaca bawa besi, kakinya besi. He asked me, James, how do you like my dinner table? Nice. Ingat ya, tipe penggerak, sorry tadi saya lupa bilang, tipe penggerak tidak suka details. Tipe penggerak suka makro.
Maka kalau Anda kasih proposal kepada tipe penggerak, jangan kasih tabel angka kecil-kecil, dia nggak pelajari. Pokoknya bagus nggak sih? Lu kalau bilang bagus gue beli deh, gini-gini gue nggak baca dah. Tipe penggerak begitu. Tipe penggerak tidak suka details.